Allah jelaskan mereka inilah penghuni surga. Kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ghurfah. Ghurfah itu al-manzilatul aliyah, tempat yang tinggi di surga. Ya, karena kesabaran mereka, Maka siapa yang memiliki sifat-sifat ini, maka mereka akan meraih surga, akan mendapatkan surga. Dan semuanya tentunya rindu dan ingin untuk kekal abadi di surga, ya. Karena kita tahu hidup kita di dunia cuma sebentar, ya. Setinggi apapun kedudukan kita, sesehat apapun fisik kita, ya, tetap saja kita ada endingnya, bahwasanya kita akan meninggal dunia. Setelah itu kita akan berpindah pada kehidupan berikutnya yang kita tidak tahu bagaimana status kita pada kehidupan berikutnya. Sekarang kita semua tahu status kita. Kita bisa mengukur mana yang kaya, mana yang miskin. Tapi ketika berpindah pada kehidupan berikutnya, status kita nggak ada yang tahu, ya. Apakah kita masih dimuliakan oleh Allah, ataukah ada orang yang kita hinakan ternyata dia mulia, atau sebaliknya, ya. Oleh karena itu kita ingin dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kita ingin bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Dan seharusnya fokus kita untuk kehidupan akhirat harusnya lebih. Kenapa? Karena kehidupan dunia senikmat-nikmatnya paling cuma ya nggak sampai 100 tahun. Kemudian kita akan berpisah dari kehidupan dunia. Adapun kehidupan akhirat adalah abadi. Abadi. Karenanya ketika Allah menjelaskan tentang ibadur rahman yang ternyata mereka diberikan kenikmatan yang tinggi di akhirat, kita berusaha mengenal sifat-sifat tersebut. Kita berusaha bersifat dengan sifat-sifat tersebut supaya kita juga bisa meraih janji Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ini, ya. Baik. Kenapa? Karena saya sering sampaikan, ya, Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah, kata Allah, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Jika terjadi atau tiba hari kiamat, laisa liwaqa'aha kadhibah, tidak ada yang bisa menolak terjadinya hari kiamat, itu akan terjadi. Kemudian kata Allah, khafidatur rafi'ah, maka hari kiamat itu akan merendahkan dan akan meninggikan. Apa maksudnya merendahkan meninggikan? Merendahkan itu akan mengungkap hakikat ada orang-orang yang disangka mulia di dunia, ternyata di akhirat direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafi'ah mengangkat, ada orang-orang yang di akhirat di dunia disangka rendah dan hina, ternyata di akhirat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bicara tentang status di alam berikutnya. Sekali lagi, alam sekarang kita semua tahu status kita secara ekonomi, secara jabatan, secara kedudukan, tetapi alam berikutnya masih gaib, kita nggak tahu. Kita hanya berusaha menuju ya status yang baik di akhirat, tentu dengan sifat-sifat yang sudah Allah jelaskan. Baik, di sini Allah mulai ayatnya dengan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman. Allah tidak menyebutkan sifat ini kepada sekelompok orang. Allah tidak mengatakan para sahabat Nabi, Allah tidak mengatakan para tabi'in, Allah tidak mengatakan para ulama fulan dan fulan dan fulan, si dia dan si dia, enggak. Agar sifat ini terbuka untuk siapa saja. Siapa saja dari zaman dahulu, zaman sekarang, zaman kemudian yang bisa memenuhi kriteria ini, maka dia akan meraih hasilnya. Maka sifat ini terbuka bagi siapa saja yang baca Quran, kemudian membaca ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, ada sifat-sifatnya, dia terapkan, ya dia dapat hasilnya. Seandainya yang dimaksud para sahabat, berarti ini cerita tentang masa lalu. Kita nggak bisa maksud dalam sifat-sifat ini. Tetapi Allah buka sifat ini dengan hanya sekedar sifat, tidak menyebutkan siapa-siapanya. Sehingga setiap orang berkesempatan untuk bisa menjadi ibadur rahman. Ibadur rahman. Ibad maknanya dari, artinya hamba-hamba, ya. Dari hamba-hamba, ya. Dan hamba-hamba ar-Rahman. Ar-Rahman maksudnya Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Penyayang. Dan nampak ketika kita baca sifat-sifat, kita tahu bahwasanya Allah sangat Maha Penyayang. Nanti yang kita dapati ternyata tidak harus selalu
tidak harus selalu benar, terkadang bermaksiat tapi dia bertobat, Allah sayang. Dia melakukan ibadah sedikit, ternyata hasilnya atau balasannya sangat luar biasa. Ya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kita tahu Allah dinilai dari dua sisi, bahwasanya benar Allah Maha Penyayang, tapi ingat kalau kita membangkang Allah juga azabnya pedih. Makanya Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kabarkanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya aku ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi wa anna adzabi, akan tetapi azabku huwal adzabul alim, adalah azab yang sangat pedih, ya. Maka seorang berusaha antara khauf dan raja, takut jangan sampai diazab dan berharap agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai sebutkan sifat yang pertama. Saya ulangi lagi, ibadur rahman. Ar-Rahman maknanya yaitu Allah yang Maha Penyayang, Maha Penyayang. Nanti akan nampak dari bagaimana kasih sayang Allah. Di antaranya saya sebutkan tadi, orang yang bermaksiat pun masih bisa masuk jadi ibadur rahman jika dia bertobat. Jika dia bertobat kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang selamat dari maksiat. Wa ibadur rahman, sifat pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang senantiasa berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Di sini ada kalimat yamshun. Yamshun bahasa Arab artinya berjalan. Dan yamshun adalah fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab mirip dengan bahasa Inggris, ada past tense, ada present tense dan misalnya, ya. Kalau fi'il madhi itu yang masa lalu itu masya. Tapi kalau yamshi itu fi'il mudhari yang menunjukkan perbuatan yang berkesinambungan. Sehingga sifat pertama kalau kita artikan itu orang-orang yang selalu, ya, dia present tense, ya, yang selalu alal ardi hauna, berjalan di atas muka bumi dengan hauna. Hauna itu dengan lembut, dengan tidak sombong, ya, rendah diri, rendah hati, ya. Ini sifat pertama. Kemudian disebutkan alal ardi, kata para ulama, yang berjalan di atas muka bumi, ya, karena kita tahu ya manusia berjalan di atas muka bumi. Kenapa disebutkan di atas muka bumi? Padahal kita tahu kita tidak berjalan di udara, kita tidak berjalan di air. Manusia pasti berjalan di mana? Di atas muka bumi. Untuk mengingatkan bahwasanya kita itu manusia tercipta dari tanah, hidup di atas tanah dan dibangkitkan pula dari bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, dari tanah lah, dari bumi lah kami ciptakan kalian. Itu Adam dari tanah. Ya, wa fiha nu'idukum, dan kalian akan mati, dimasukkan juga dalam apa? Tanah. Kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian dibangkitkan pula dari tanah, dari bumi. Inilah manusia. Manusia agar tidak lupa diri sehingga dia tidak sombong bahwasanya dia berasal dari tanah. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhimut turab." Kalau kau lihat ada orang suka muji-muji, muji berlebihan, muji seorang, maka lemparkanlah tanah di hadapan wajahnya untuk mengingatkan bahwasanya yang kau puji juga dari tanah. Tidak usah berlebihan muji dia juga dari tanah. Dari tanah. Ya, mungkin sekarang kita lagi mewah-mewahnya hidup, toh kita juga dari tanah, kemudian akan dikuburkan di tanah dan akan dibangkitkan juga dari bumi ini. Maka di sini dikhususkan penyebutan yamshuna alal ardi hauna. Hauna itu layyinan rafiqan, maksudnya rendah hati, tidak sombong. Nah, sehingga orang yang ibadur rahman, sifat pertama tidak ada kesombongan dalam hatinya, tidak ada kesombongan. Kita tahu sebab kesombongan banyak, ya. Orang bisa sombong karena jabatannya, bisa sombong karena hartanya, bisa sombong karena fisiknya, karena ketampanannya, karena paras kecantikannya, ya. Karena temannya, ya, saya tetangga jenderal sombong padahal cuma tetangga. Jadi orang sombong sebabnya banyak. Bahkan Rasulullah menyebutkan orang bisa sombong karena kuda, ya. Zaman dahulu kata Rasulullah SAW, al-khuyala wal kibriya, ya.
bahwasanya kesombongan berada pada pemilik kuda dan onta. Ya, mereka kadang punya kuda mewah, mereka jadi sombong ya. Kudanya gagah ya, padahal kudanya yang gagah bukan dia ya. Tapi dia jadi apa? Jadi sombong karena memiliki kuda yang gagah. Tapi adapun kambing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun ketenangan ada pada pemilik apa? Kambing. Karena pemilik kambing apa yang mau dia sombongkan ya. Tapi kalau kuda ada pacuan kuda, kalau onta ada pacuan onta, kalau kambing ada pacuan kambing. Enggak ada. Maksud saya Nabi jelaskan bahwasanya kesombongan itu terkadang dari apa yang kita miliki bisa buat kita sombong. Baju yang indah juga bisa bikin sombong. Kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani. Ada seorang sedang berjalan, dia memakai dua gaun yang indah dan dia takjub dengan dirinya. Idh khasafa bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi. Jadi orang sombong juga kadang karena bajunya terlalu mewah. Seperti Firaun, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia keluar Qarun ketika dia keluar di hadapan kaumnya, dia keluar dengan semua kemewahannya, dengan baju yang indah, dengan anak buahnya, dengan kendaraan yang mewah, tiba-tiba Allah benamkan. Jadi ibadur Rahman tidak ada sombongnya, nggak ada sombongnya. Dan sombong itu tempatnya di hati, ya. Sombong tempatnya di hati. Tetapi kesombongan ataupun tawadhu itu bisa terekspresikan dalam cara jalan, cara jalan. Makanya kalau orang sombong Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Itu gestur tubuhnya, cara jalannya kelihatan, cara dia sombong, cara melihatnya, ya. Kata Allah wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau palingkan wajahmu ketika berbicara dengan orang lain seakan-akan meremehkan. Ya, itu namanya tusair khaddak, yaitu kau meremehkan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan sekali dengan apa? Dengan sombong. Karena sombong meskipun tempatnya di hati, tetapi dia terekspresikan dari gestur tubuh, dari cara berjalan. Oh, ini orang sombong kelihatan dari cara ngomongnya, dari cara komentarnya, dari cara bicaranya, dari cara jalannya. Nah, ibadur Rahman mereka berjalan sekali dengan hauna, dengan penuh tawadhu. Dengan penuh tawadhu, ini sifat pertama. Maka kita harus ngecek diri kita. Kita ini sombong atau tidak? Kalau kita nggak ngecek, kadang-kadang kita lupa bahwasanya kita ini sombong. Dan sombong terkadang tumbuh sedikit-sedikit. Kita nggak rasa, tahu-tahu kita sudah meremehkan orang, tahu-tahu kita melihat orang dengan pandangan menghina, tahu-tahu kita cara bicara kelihatan sombongnya. Ya. Maka harus cek-cek diri kita. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya seringan zarrah, ya. Jadi hati-hati yang Allah uji dengan sebab-sebab kesombongan agar waspada, ya. Sebab-sebab kesombongan banyak, saya sudah bilang tadi, kekayaan sebab kesombongan, ya. Jadilah orang kaya yang tidak sombong. Jabatan juga sebab kesombongan. Jadilah orang punya jabatan jangan sombong, ya, dan seterusnya, ya. Punya mobil mewah juga sebab kesombongan. Kalau kuda saja bisa bikin sombong, apalagi mobil mewah. Jadilah orang yang memiliki mobil yang bagus tapi jangan sombong, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sama, ilmu juga bisa bikin orang apa? Sombong. Jadilah orang berilmu tapi tidak sombong. Haunan, yaitu lembut, ya, lembut. Sebagian ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka berkata, ini dalil karena hauna itu secara bahasa Arab artinya rifq, yaitu lembut. Di antara ciri orang yang ibadur Rahman, dia bukan cuma lembut dalam cara berjalan aja. Ini cuma salah satu ekspresi tawadhu'nya, yaitu akan terlihat ketika dia berinteraksi sama orang. Bosnya dia lembut, ya. Bukan orang yang angkuh, bukan orang yang ngejual mahal, enggak, ya. Biasa saja sama orang biasa. Sampai ada seorang datang kepada Nabi, orang Arab Badui, kemudian dia gemetar karena karismatik Nabi SAW. Kata Nabi, hawin ala nafsik, santai aja, ya, santai aja. Lastu bimalik, saya bukan raja yang perlu kau takut kalau ketemu, enggak, saya bukan raja. Innama ana, sungguhnya saya adalah ibnu imra'atin, saya adalah hanya seorang anak, seorang dari Quraisy, anak dari seorang ibu, takulul qadid. Ibu saya juga makan qadid. Qadid itu maksudnya susu yang dikeringkan. Maksudnya tenang aja, kita sama-sama, ibu kita sama-sama makan nasi. Enggak, jangan begitu maksudnya. Saya bukan apa-apa, ibu makan nasi, ibu saya juga makan nasi. Maka enggak usah seperti itu. Maksudnya Rasulullah tawadhu'nya kepada
orang-orang. Sampai sebagian orang juga kalau mau ketemu Nabi mudah. Tidak ada hujab, tidak ada bodyguard ketika ingin bertemu Nabi ya. Tidak seperti sebagian orang terlalu berlebihan sehingga mau ketemu ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 sampai ring 7. Susah ya. Jual mahal. Ya kecuali memang dia orang politik yang mungkin bahaya. Ya, kalau orang biasa-biasa aja ngapain begitu ya. Kalau orang politik mungkin ada saingannya, mau dibunuh, mau diapa ya, biasa. Tapi kalau kita orang biasa, hanya dai, hanya ustadz, hanya apa ya, harusnya tidak demikian. Harusnya tidak demikian. Itu apa ya? Sampai ada sebagian ya punya sampai berkata kalau pingin jadi orang terkenal, orang hebat seperti bangsawan, jadilah orang yang susah ditemui. Sehingga dia naik pangkat, jadi upgrade. Upgrade-nya caranya begitu. Dengan susah ditemui. Jadilah dia orang yang dicari-cari karena susah ditemui. Nabi tidak demikian. Nabi tidak demikian. Para sahabat tidak demikian. Para ulama tidak demikian. Ya. Itu namanya bukan tawadhu. Tawadhu tidak demikian. Oh dia mudah, biasa. Semua orang biasa, senyum sama siapa, tidak merendahkan orang. Suruh orang mau ketemu, nunggu 1 jam. Kasihan. Ya kita siapa suruh orang nunggu kita 1 jam? Ya, kalau nggak bisa. Kalau bisa nunggu sebentar. Suruh kayak orang penting aja suruh nunggu sampai sudah nunggu 2 jam. Besok ustadznya sibuk, besok lagi baru datang. Ini apa kayak gini? Ini namanya apa bahasa Indonesianya? Keblinger, bukan? Jadi haunan adalah orang yang mudah, lembut. Bukan orang yang sulit, orang yang lembut ya. Hayyin kata Rasulullah SAW. Ala ukhbirukum miman yahrumu alaihin nar wa tahrumu alaihin nar. Maukah aku kabarkan kepada orang yang haram masuk neraka dan neraka pun haram menyentuhnya. Kullu haynin layyinin sahlin qarib. Setiap orang yang sahal mudah, layyin lembut, dekat ya. Hayyin mudah, tidak sulit. Ini orang seperti ini berakhlak mulia, tawadhu. Mudah untuk masuk surga dan tidak akan situ api neraka. Ada yang persulit. Mau ketemu orang, aduh, mau ketemu saya, aduh. Apa? Undang saya. Apa namanya? Mau masak apa dulu? Kalau ayam saya nggak mau datang misalnya. Jadi susah orang susah dia. Dia datang orang udah gelisah karena dia orang ini susah. Orang yang mudah gampang datang masuk apa? Gorengan, oke, mantap. Nomor 1 di dunia. Maksudnya tidak usah susah-susah, kita mudah aja ya. Mudah aja ya, kecuali kalau ya lain halnya kalau tadi misalnya presiden itu urusan lain ya. Tapi kalau kita manusia biasa ya karena kita itu maksudnya mengkondisikan kita jadi sombong dan angkuh. Apalagi di sekeliling kita ada penjilat-penjilat yang ingin membuat kita menjadi top karena dia juga mengambil manfaat di balik ketenaran kita. Dia juga ngambil manfaat, makanya jadi penjilat, mengipas-kipas supaya semakin seperti itu. Oleh karenanya orang mudah biasa aja, hauna. Pingin jadi ibadur rahman biasa aja. Semua orang biasa aja. Kalau nggak perlu ya pergi, biasa aja. Jangan terlalu seakan-akan sulit ditemui, seakan-akan orang hebat, seakan-akan ini dan seterusnya. Ini sifat pertama. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka ini ibadur rahman, kalau orang-orang jahil berbicara dengan mereka, maka mereka mengatakan salaman. Mereka mengucapkan salaman. Tapi di sini maksudnya namanya di dunia ini tidak semua orang waras ya. Ada orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak ngerti, yang tidak tahu hukum syar'i, yang bersikap ngawur ya. Namanya ibadur rahman tidak selalu berinteraksi dengan orang-orang yang baik. Terkadang mereka berinteraksi dengan orang jahil. Kalau orang jahil Allah sifati berarti dia akan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada dia, kepada ibadur rahman, akan bersikap dengan sikap yang tidak pantas kepada orang-orang soleh, dan itu selalu ada di setiap zaman. Makanya Allah berfirman wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Nah, ibadur rahman kalau diganggu, direndahkan, dihinakan oleh orang-orang yang jahil, mereka tidak merespon. Kalaupun mereka merespon, maka dengan kata-kata yang baik, yaitu mereka menghindar. Sebagian firman Allah, wa'arid 'anil jahilin. Ngomong-ngomong ya, waalaikumsalam, jalan. Jangan dilayani, jangan diladeni.
Dan kita butuh sifat seperti ini terutama di zaman sekarang yang banyak orang yang jahil, yang nggak ngerti, yang menghina, yang merendahkan, tidak tahu hakikat suatu perkara, ya, yang usil, ya. Jangan di apa? Jangan digubrisi, jangan digubrisi. Kalau kita ada orang gila yang ganggu kita, kita layani, kita juga ikut gila, jangan. Biar aja dia gila. Kita bilang assalamualaikum orang gila, jalan. Jadi jangan digubrisi. Sebagian orang masuk di medsos, kemudian debat situ, kemudian ngapain? Ngapain? Saya sering bilang seorang masuk di medsos, debat sama seorang, maki-makian, ternyata yang dia lawan bencong, ngapain? Ini nggak semua orang kita mau layani ya, nggak semua orang kita layani. Kita hindari aja, tidak perlu kita maki-maki, namanya orang jahil, kita ngurusin buat apa? Ya udah, assalamualaikum pergi, assalamualaikum pergi. Ya, saya nggak ganggu engkau, kita sudah. Dia nggak ngejar-ngejar terus, assalamualaikum kita pergi, nggak usah digubrisi. Kalau digubrisi dia semakin menjadi jadi. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini, orang-orang yang baik pasti ada yang mengganggu. Nggak ada namanya orang baik nggak ada yang ganggu. Orang baik pasti ada yang ganggu. Pasti ada yang ganggu. Nggak mungkin nggak ada yang ganggu. Yang ganggu orang yang tidak baik. Yang ganggu orang yang tidak baik. Ya. Apa kurang baiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tetap aja ada yang mengganggu. Apalagi kita yang penuh dengan kekurangan, yang masih banyak melakukan dosa. Tentu pengganggu lebih banyak. Kita sering salah ngomong. Sudah berusaha ngomong sebaik-baiknya, ada juga kesalahan. Pengganggu pasti ada. Taib. Ini Allah jelaskan sebagian sifat mereka ketika di siang hari. Beginilah ibadah Rahman di siang hari. Jalan dengan penuh tawadhu, berinteraksi dengan siapapun dengan tawadhu. Ada orang ganggu, dia cuekin, tidak digubrisin. Nah, kita praktekkan ini dulu sifat dua ini ketika di siang hari. Kita kan berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, anak buah, dengan rekan kerja, dengan sahabat. Pokoknya jangan sombong deh. Jangan apa? Sombong. Jangan merasa kita lebih hebat dari mereka, ya. Adapun orang depan kita mungkin ilmunya kurang, jangan kita merasa kita lebih hebat daripada dia. Kita nggak tahu. Bukankah semakin banyak ilmu semakin banyak tanggung jawab? Semakin tidak punya ilmu semakin banyak uzur. Dan kita nggak tahu status kita depan Allah, saya atau dia yang lebih mulia di sisi Allah. Terus ngapain kita merendahkan orang lain? Saya sering sampaikan, gimana kita mau menghina, merasa lebih hebat daripada seorang pembantu? Saya sering sampaikan, dulu pembantu saya, dia kalau dapat gaji, dia kirim 100% buat orang tuanya. 100% dikirim sama orang tuanya. Bukan 50%, 100%. Kerja mungkin setahun semuanya kirim kepada orang tua. Terus kita bilang kita lebih baik daripada dia. Kita enggak begitu sama orang tua. Dia bisa seperti itu. Terus kita bilang kita lebih baik, dia lebih berbakti daripada kita. Meskipun status dia seorang pembantu. Seorang pembantu. Sekarang misalnya saya punya supir sekarang, dia tinggalkan keluarganya di luar kota, dia datang sini 4 hari, dalam sebulan 4 hari baru dia pulang ke rumahnya, ketemu anak istrinya. Tinggalkan keluarga, kerja, ya, uang semua buat keluarga. Kalau ada waktu dia baca Quran, subhanallah. Nah, kita merasa lebih tinggi dari dia? Enggak. Oleh karenanya ngapain kita merasa tinggi daripada orang lain? Jadi hati-hati. Ibadah Rahman itu di siang hari, dia tidak merasa hebat dari orang lain. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri, bukan untuk merendahkan orang lain. Saya ulangi, semua nikmat, kelebihan yang Allah berikan pada kita adalah untuk kita syukuri, bukan untuk jadi sarana merendahkan orang lain. Kemudian tadi namanya dalam interaksi pasti ada yang mengganggu, maka sabar. Jangan digubrisi. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Tapi bagaimana sifat mereka di malam hari? Allah sebutkan pada ayat berikutnya ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Yaitu orang-orang yang di malam hari mereka salat malam, sujud dan berdiri. Nah, ini PR bagi kita semua nih ya. Di siang hari jangan tawadhu, malam hari salat malam ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan alaikum bida'bis salihin. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum.
hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Salat malam itu bukan cuma syariat Islam. Bahkan sebelum Nabi Muhammad juga ada salat malam. Makanya Nabi SAW berkata, afdalus salati salatu Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisful lail. Beliau tidur setengah malam. Wa yusalli sulusahu, kemudian beliau salat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian beliau salat tidur lagi seperenam malam. Jadi Nabi Daud alaihissalam bagi malam menjadi tiga. Setengah buat tidur, sepertiga buat salat, kemudian di ujung dia tidur lagi. Seperenam tidur lagi sehingga bangun subuh mungkin apa? Segar ya. Intinya salat malam bukanlah syariat Islam aja, bahkan syariat nabi-nabi terdahulu mereka juga salat malam. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang soleh adalah salat malam ya. Makanya kalau kita seperti kita punya guru-guru, syekh-syekh kita, dia kalau malam tidur cepat, pasti tidur cepat. Pada Isya enggak lama kemudian apa? Tidur. Kenapa? Karena mereka punya kegiatan di malam hari. Mereka akan bangun dan mereka akan salat malam ya. Bahkan kalau saya bertamu di Syekh Abdul Razak ya, kalau pada Isya pasti sudah sebentar lagi Syekh suruh minta izin pulang ya kalau sudah jam sekian. Jadi saya pura-pura Syekh izin ya mau pulang. Karena saya punya kegiatan ya. Nggak mungkin kita ngobrol sama saya sampai jam 12 malam. Kalau kita biasa jagongan sampai jam 12.30. Tapi kalau orang-orang solihin mereka punya kebiasaan salat malam sehingga mereka biasanya pada Isya nggak lama kemudian mereka istirahat karena mereka harus bangun ya. Melaksanakan kebiasaan mereka dan mereka berlezat-lezat untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Oleh karenanya ini perlu latihan, kita semua butuh latihan ya. Waktu bisa diatur, waktu bisa diatur. Waktu bisa diatur. Kegiatan bisa kita atur. Kita harus punya kegiatan bangun malam hari. Caranya ya kita tidur lebih cepat. Jangan begadang kecuali ada keperluan-keperluan mendesak. Ini semua pola hidup. Pola hidup. Kalau kita pola hidup tidur cepat, insya Allah bangun juga lebih cepat. Ada yang bilang susah Ustaz bangun malam. Enggak ada yang susah. Cuma kita keinginan kurang kuat. Kita kalau pesawat jam 5 pasti kita bangun jam 3. Bisa atau tidak? Bisa. Pasti kita bangun. Mengantuk seperti tidur jam 1, jam 3 bisa bangun. Kenapa? Karena kita enggak ingin ketinggalan apa? Pesawat. Ya. Karena kita rasa kalau tinggalan pesawat akan rugi besar. Ada rapat di balik itu, kita akan rugi besar. Tapi kita tidak merasa rugi ketika ketinggalan pesawat menuju surga. Ya. Oleh karenanya ini perlu latihan, tinggal ubah pola tidur ya. Tidur lebih cepat, dipaksa tidur, nanti bangun. Kalau kegiatan siang sore nanti ngantuk juga lebih cepat. Ngantuk lebih cepat, pada Isya sudah mulai ngantuk, tidur istirahat. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mensifati mereka walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Mereka ini orang-orang yang melalui malam hari mereka atau menghabiskan malam hari mereka dengan sujud dan berdiri. Maksudnya salat. Dalam salat itu banyak rukunnya. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada duduknya, ada sujudnya. Tetapi Allah sebutkan cuma dua. Nah, rukun yang paling mulia dalam salat adalah sujud dan berdiri. Ini di antara rukun yang paling asasi atau esensi dalam salat adalah sujud dan berdiri. Padahal rukun salat banyak. Ada i'tidal, ada ruku, ada duduk, tasyahud, ada duduk di antara dua sujud. Ini semua rukun-rukun salat. Kenapa sujud dan berdiri? Karena dalam sujud kondisi seorang paling hina, paling rendah sehingga dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi orang yang paling dekat dengan Allah ketika sedang apa? Sujud. Makanya Rasulullah mengatakan fa'akthiru fihi doa, perbanyaklah doa. Ya, kenapa ketika orang sedang sujud dia sedang sangat dekat dengan Allah? Kenapa sangat dekat? Karena dia lagi benar-benar menghinakan dirinya. Kapan seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka dia akan connecting mudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di antara sebab dikabulkannya doa ketika seorang safar ya, seorang safar.
Kata Rasulullah SAW, salatu da'awatin mustajabah la syakka fihinna. 3 doa yang tidak ada keraguan, di antaranya dakwatul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Kenapa? Kalau kita bicara tentang zaman dahulu, orang bersafar ini dia jauh dari keluarga, rambutnya semrawut, apalagi melewati padang pasir, pasti bajunya kotor, pasti dia jarang mandi, karena kita bicara tentang di sana zaman dahulu ya. Safar itu suatu yang berat, jauh dari keluarga, jauh dari makanan yang biasa dia makan, jauh dari pelayan-pelayannya, sehingga kondisi dia membuat dia perlu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perlu dikasihani. Makanya salatnya dikosor, boleh dijamak, puasa boleh tidak puasa. Sehingga banyak keringanan yang Allah berikan kepada dia, ya. Di antaranya Allah mudahkan kabulkan doanya. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan sebab doa, rajulun ash'adz akbar yamudu yadai, seorang rambutnya semrawut, ya, akbar, pakaiannya penuh dengan debu, kemudian dia berdoa. Maka ketika kondisi tawadhu seperti ini mudah dikabulkan. Salah satu sebab dimudahkan dengan kondisi kita tidak ada kesombongan sama sekali. Sama seperti ketika di Arafah, padang Arafah. Allah membanggakan jemaah haji di hadapan para malaikat. Kata Allah, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'san gubran." Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dengan rambut yang tidak rapi, baju yang kotor dengan debu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku saksikanlah kepada kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ketika seorang sedang sujud, dia jauh dari kesombongan. Bagian tubuh dia yang paling mulia dia letakkan di tanah. Apalagi kalau zaman dahulu masjid pakai apa? Pakai tanah. Kemudian ketika dia sujud dia berkata subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, ya. Maka ini di antara rukun salat yang sangat penting, karena disitulah seorang merendahkan dirinya. Maka dianjurkan seorang berdoa ketika sedang sujud. Kemudian kata Allah, sujadan wa qiyama. Di malam hari mereka sujud dan di malam hari mereka berdiri. Berdiri kenapa mulia? Karena ketika seorang berdiri dia tartil, dia baca Al-Quran. Makanya baca Quran paling bagus kapan? Baca Quran paling bagus ketika sholat. Kita baca Quran kapan saja boleh. Tapi yang terbaik adalah baca Quran ketika apa? Sholat. Terutama di malam hari. Di malam hari. Ya. Jadi ini perlu latihan. Saya mengajak diri saya pribadi dan juga para ikhwan sekalian, para ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai kita merubah pola hidup kita mulai sholat malam, mulai dari 10 menit, 15 menit, 15 menit ya, tapi kalau continue luar biasa. Kalau sudah ini semangat lagi, naik lagi setengah jam, kita latih diri kita, kerjasama ya, suami istri, sepakat, pokoknya kalau nggak bangun disemprot pakai air. Sepakat, kerja sama ya. Gini dipercik, bukan diguyur ya, dipercik. Sepakat, insyaallah kita menuju status yang indah di alam berikutnya, alam akhirat. Baik. Subhanallah, inilah kebiasaan mereka di malam hari ya. Siang hari tadi, ini malam hari. Kemudian bagaimana sifat mereka berikutnya? Jadi berdoa ya, kita berdoa sama Allah. Tidak ada salahnya kita, Allah mudahkanlah saya sholat malam. Apa sih kita berdoa? Ya Allah mudahkanlah saya bangun malam. Ya Allah sudah sepekan saya terhalangi dari sholat malam. Ya Allah mudahkanlah saya sholat malam. Ya, berdoa kepada Allah. Jangan langsung bangun langsung 2 jam. Pasti 2 hari sudah bete ya. Pelan-pelan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal amali ma tutiqun, lakukanlah amal yang kalian mampu. Jadi maksudnya jangan langsung, pelan-pelan sedikit-sedikit. Fa innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan terlebih dahulu. Jadi maksudnya latihan sedikit-sedikit terus beranjak nambah. Kemudian di antara sifat mereka pada ayat yang ke-65, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang itu ibadur rahman yang mereka berdoa, mereka berkata, Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Ya Rabb kami, palingkanlah dari kami, jauhkanlah dari kami azab neraka jahannam. Kenapa? Inna adzabaha kana gharama. Sungguhnya azab neraka jahannam itu menempel. Gharama itu maksudnya menempel, senantiasa menempel seorang. Orang kalau masuk neraka lama, biasanya lama. Kalau orang kafir kekal
Kalau tidak kafir, tetap saja lama. Tetap saja lama. Jadi azab neraka itu pasti lama, ya. Kalau muslim suatu saat akan dikeluarkan dari neraka, itu pun lama di neraka. Kalau orang kafir maka kekal, ya, kekal. Makanya Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Manusia kalau dibakar di neraka, dia terbakar dan dia juga membakar seperti kayu. Kayu kalau dibakar kan terbakar, tapi juga mengeluarkan apa? Api. Itu bahan bakar di neraka. Kemudian hijarah, batu. Allah tidak bilang semacam bensin apa enggak, bahan bakarnya manusia dan batu. Sebenarnya mengatakan batu karena batu lebih panas. Kalau kita batu bara di dunia ini kan yang batu membakar apa? Batu bara. Di akhirat juga Allah siapkan batu yang bisa membakar. Ya, di dunia kita kenapa lebih nempel, lebih panas, asapnya lebih tebal, lebih bau. Sehingga bahan bakarnya Allah tidak sebutkan semacam bensin atau cairan, tapi Allah sebutkan berupa bentuk apa? Batu. Waliyadzubillah. Ya, makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini dalil bahwasanya orang-orang soleh takut dengan neraka. Takut dengan neraka. Allah menjelaskan tentang dahsyatnya neraka agar kita takut. Allah jelas tentang dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa pada hari kiamat sangat dahsyat. Ya, oleh karenanya di antara yang membuat neraka jahanam mengerikan, inna adzabaha kana gharama. Azabnya menempel lama, ya. Tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan, kalaupun masuk neraka, cuma beberapa hari, kata orang Yahudi. Orang Yahudi itu nekat. Mereka merasa diri pasti masuk surga. Terus kata mereka, kalaupun kami nakal, masuk neraka cuma beberapa hari. Apa kalian sudah mengambil janji kepada Allah cuma disiksa beberapa hari? Tentunya ini kedustaan orang-orang Yahudi. Makanya disebut orang soleh. Disebutkan dalam kisah ada seorang soleh ketika dia tergerak ingin berzina. Ceritanya dia sedang berjalan, kemudian di malam hari dia kedinginan, kemudian dia saya pernah tulis di website tentang kisah ini. Jadi dia masuk ke dalam, dia minta tumpangan rumah karena di malam hari dia numpang, ketuk pintu, ada yang bukakan pintu, dia masuk. Dia masuk dalam rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut nggak ada orang kecuali seorang wanita. Tidak ada penghuni lain kecuali wanita tersebut yang menolong dia. Di malam hari maka dia mulai tergerak hatinya ingin bermaksiat. Kan tidak ada orang, cuma dia tersebut. Akhirnya dia bakar lilin, kemudian dia bakar jarinya. Dia bakar jari satu-satu. Sampai pagi hari, sampai dia pergi dari rumah tersebut. Setiap nafsunya bergejolak, dia bakar apa? Jarinya. Sampai jarinya akhirnya apa? Bakar. Terus besoknya akhirnya dia pergi, kemudian hadiri majelis ilmu. Majelis ilmu, akhirnya gurunya bilang, coba saya pengen lihat tangan kalian. Ternyata salah satu hadirin apa? Dia tangannya penuh luka. Putri yang malam hari itu putri gurunya dinikahkan dengan wanita tersebut. Jadi maksud saya, kita nggak kuat kalau kita letakkan jari di lilin, kita nggak kuat. Siapa yang kuat dengan api neraka? Jahanam. Siapa yang kuat dengan api neraka? Jahanam. Hati-hati. Ada seorang nasihati kawannya, nanti zina, di luar negeri berzina. Baik. Kalau kau berzina, mungkin nggak masuk neraka? Ya mungkin dimaafkan, mungkin masuk neraka. Iya. Kita orang Islam, benar Allah Maha Pemaaf, tapi belum tentu kita dimaafkan. Belum tentu juga kita bertobat. Tapi kalau kau berzina sekali, taruhlah setengah jam, 1 jam berzina, atau kata kau berzina, mungkinkah zina tersebut buat kau masuk neraka? Mungkin jawabannya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi kalau kau masuk neraka gara-gara zina tersebut yang hanya beberapa saat, mungkinkah kau diazab 100 tahun gara-gara zina yang sebentar itu? Mungkin. Kita bicara neraka bukan umurnya 1 triliun tahun, bukan, abadi. Bukan 1 miliar tahun, abadi. Mungkinkah gara-gara kau berzina sesaat tersebut kau disiksa 1 miliar tahun? Mungkin atau tidak? Mungkin, semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Kita begitu meninggal, kita akan merasakan dampaknya. Maka seorang kalau bermaksiat dia mikir-mikir.
Inna adzabaha kana gharama. Sungguhnya azab neraka itu kita enggak kuat. Ya, kita enggak kuat dan dia lama. Gharama, kekal. Gharama ya, menempel. Kullama aradu ay yakhruju setiap mereka ingin keluar tidak bisa keluar ya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Oleh karenanya seorang waspada. Jadi orang ibadur rahman takut dengan neraka dan takut kepada Allah, takut kepada azab Allah adalah ibadah. Adalah ibadah. Bukan orang yang tidak takut, takut kepada azab Allah adalah ibadah. Makanya ketika Allah sebutkan penghuni surga dalam surat At-Tur kata Allah, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, maka penghuni surga di surga mereka saling berhadapan, mereka saling bertanya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami dulu, kenapa kami masuk surga? Kami dulu di dunia, kami takut dengan azab neraka. Kami takut. Meskipun kami di tengah keluarga, kami takut. Jadi akhirat menjadi orientasi mereka. Aduh ini maksiat, ini ngeri, saya takut. Itu padahal mereka berkumpul dengan keluarga, ada rasa khawatir tentang nasib mereka di akhirat. Yang nasib yang kita tidak tahu. Kita tidak seorang dari kita tahu bagaimana nasib kita di akhirat. Berbeda dengan orang kafir. Allah sebutkan mereka cuek. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura." Kata Allah, adapun orang yang diberi catatan amal dengan tangan kiri, yaitu penghuni neraka jahanam, fasawfa yad'u thubura, maka di akhirat dia akan teriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di keluarganya senang-senang aja, dia enggak mikir akhirat. Jalan-jalan, ketawa ketiwi, berfoya-foya, dunia banyak, jabatan tinggi, terkenal, pikirannya enggak ada pikiran akhirat. Ini yang membuat dia lupa akhirat, membuat dia akhirnya masuk apa? Neraka. Adapun penghuni surga ditanya dulu, gimana masuk surga? Kata mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah keluarga kami dalam kondisi takut. Makanya Allah sebutkan sifat ibadur rahman, mereka takut dengan neraka. Makanya mereka berdoa agar dijauhkan dari neraka jahanam. Kita enggak kuat masuk neraka, enggak kuat. Kalau kita masih hidup masuk di liang lahat, di bawah terik matahari, kita enggak kuat dalam liang lahat. Bagaimana kalau diazab neraka jahanam? Kemudian Allah berfirman, maksudnya kalau orang masuk neraka jahanam cuma 24 jam ya oke lah, masih spekulasi. Bukan 24 jam. Bukan 24 jam masuk neraka. Lama. Tenang Ustaz, orang Islam pasti masuk surga. Iya, benar masuk surga, tapi jangan transit ke neraka. Transit emang kayak pesawat 4 jam doang. Transit nggak tahu transit berapa lama. Bisa 100 tahun, bisa 1 miliar tahun, nggak ada yang tahu. Dosa semakin banyak, semakin lama transitnya. Kemudian Allah berfirman, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini ada yang mengatakan adalah perkataan ibadur rahman yang berdoa atau Allah menimpali. Ketika mereka berdoa, inna adzabaha kana gharama, ya Allah jauhkanlah kami neraka jahanam karena azab neraka itu lama. Kemudian Allah menimpali. Kata Allah, benar. Innaha sa'at mustaqarra muqa. Ada khilaf apakah ini kelanjutan doa orang tersebut atau Allah menimpali mengomentari perkataan mereka. Innaha sa'at mustaqarra, sungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat menetap, wa muqama, dan tempat tinggal. Ini isyarat bagi kita bahwasanya dunia ini hanyalah darul ubur, hanya negeri untuk numpang lewat. Tempat tinggal kita bukan di sini, di akhirat. Kalau enggak surga, neraka. Darul akhirah, tempat terakhir, tempat persinggahan terakhir. Cuma dua, ya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok tempat tinggalnya di surga, sekelompok manusia tempat tinggalnya di neraka. Kalau di neraka, maka itu saat mustaqarra, tempat tinggal yang paling buruk, wa muqama, tempat iqamah, tempat tinggal yang paling buruk. Maka jangan terpedaya dengan dunia yang hanya tempat untuk lewat. Maka seorang berusaha menjadikan dunia yang Allah berikan kepada dia untuk bekal akhirat. Kalau dia punya rezeki, dia infak. Kalau dia punya kesehatan, dia gunakan untuk ibadah. Kalau dia punya kemampuan, dia gunakan. Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah nasihati
Qarun melalui orang-orang saleh, mereka berkata kepada Qarun yang punya harta yang banyak, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah potensi yang Allah berikan kepadamu untuk mencari apa? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi kalau kita tahu dunia ini hanyalah tempat lewat, maka jadikanlah tempat lewat ini kesempatan untuk mengumpulkan modal sebesar-besarnya untuk tempat tinggal terakhir. Tempat tinggal terakhir. Makanya disebutkan seorang penyair berkata, Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik, pintar. Mereka meninggalkan dunia, mereka menceraikan dunia, dan mereka takut dengan fitnah. Maksudnya menceraikan dunia, jadi jangan jadikan dunia sebagai orientasi. Ya, kita cari dunia, tapi untuk apa? Akhir. Kalau cari dunia untuk dunia, kita akan menyesal. Cari dunia untuk apa? Akhirat. Ya, kata Rasulullah SAW, ni'mal malu salih rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki orang yang soleh. Jadi cari harta silakan. Dalam Al-Quran Allah suruh bayar zakat, infak. Ini memang bayar zakat nggak pakai duit. Infak pakai apa? Pakai duit. Suruh jihad fisabilillah pakai duit. Memberi makan anak yatim pakai duit. Mengayomi orang miskin pakai duit. Semuanya pakai duit. Maka berarti isyarat Allah suruh kita cari duit. Tetapi untuk apa? Akhirat. Sampai para sahabat disebut dalam hadis, Rasulullah menyuruh kita bersedekah. Kami nggak punya duit, maka terpaksa kami kerja jadi kuli, kata para sahabat. Kami jadi kuli. Kami pergi ke pasar ngangkat-ngangkat barang supaya bisa bersedekah. Tapi kalau kita cari dunia untuk sekedar dunia, itu semua akan sirna. Kita hanya jadi penyesalan. Ya. Makanya kata tadi penyair, di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang cerdas, yang mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah dunia. Tatkala mereka melihat dunia, mereka tahu annaha laysat lihayyin wa tana. Mereka tahu dunia ini bukan tempat tinggal. Hanya tempat sementara. 60-70 tahun selesai. Ja'aluha lujjatan, mereka anggap bahwasanya dunia ini seperti lautan yang berombak. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal soleh sebagai kapal untuk berlabuh melewati lautan yang penuh ombak tersebut. Jadi harus tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat sementara. Ini perlu perjuangan setiap kita beraktivitas, untuk kita akhirat atau dunia. Kalau akhirat lanjut, kalau dunia kita tahan sebentar. Saya cuma dunia aja, saya juga akan ninggalin dunia ini. Saya punya apapun, kalau bukan dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan apa? Dunia. Enggak ada yang abadi. Baik, setelah itu Allah menjelaskan tentang sifat ibadur rahman dalam mengelola harta yang mereka miliki. Ibadur rahman ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, tidak harus miskin, dia tidak harus kaya. Semua orang bisa jadi ibadur rahman. Orang miskin bisa jadi ibadur rahman, orang kaya juga bisa jadi ibadur rahman. Bagaimana sifat mereka dalam mengelola harta mereka? Allah berfirman, ayat ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang jika mereka membelanjakan harta, mengkonsumsi atau membelanjakan harta, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Wa lam yaqturu, dan mereka tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka di tengah-tengah di antara yang demikian. Ya. Jadi ibadur rahman karena orientasinya akhirat, maka mereka dalam membelanjakan, mereka juga tahu bahwasanya mereka akan ditanya Allah kemana uang tersebut mereka belanjakan. Setiap kita akan ditanya oleh Allah terkait harta dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan harta tersebut, wa fima anfaqah, dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Dua ini pasti kita ditanya. Dan saya sering bilang, pertanyaan pertama sudah membinasakan banyak orang. Dari mana kau dapat harta? Banyak orang yang cara mencari hartanya dengan cara yang haram. Kalaupun dia mencari harta dengan cara yang halal, masih ada pertanyaan kedua. Kemana kau belanjakan? Wa fima anfaqah. Buat apa kau belanjakan hartamu tersebut? Maka dalam belanjakan harta, meskipun pada perkara yang hukumnya asalnya halal. Jadi ada beda antara israf dengan tabdzir. Kalau tabdzir, sebagian ulama mengatakan tabdzir itu mengeluarkan uang pada yang haram. Itu namanya apa?
mubadzir. Buat beli khamar, buat main judi, buat hal maksiat, itu namanya mubadzir. Tapi kalau israf artinya membelanjakan perkara yang halal tapi berlebihan, di luar dari kebutuhan. Itu namanya israf. Israf. Wala tusrifu. Seperti Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Karena makan asalnya hukum halal, minum juga hukumnya halal, tapi jangan berlebihan. Rasulullah berkata, kul washrab wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Silakan makan, silakan minum, silakan belanja, tetapi tidak boleh sombong dan tidak boleh israf, berlebihan. Jadi israf itu berlebihan pada perkara yang halal. Apa definisi israf? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, israf itu mengeluarkan uang yang banyak pada manfaat yang sedikit. Itu namanya israf. Silakan pikir sendiri. Mengeluarkan uang banyak pada manfaat yang sedikit, namanya apa? Israf. Kalau orang beli jam 2 miliar, itu israf atau bukan? Saya cuma tanya ya. Mikir sendiri masing-masing lah. Tapi mungkin 2 miliar terlalu mahal, saya turunin deh. Kalau 500 juta? Bukan saya yang jawab, ibu-ibu ya. Israf intinya itu biayanya banyak, manfaatnya apa? Sedikit. Jadi pikir sendirilah. Kalau biayanya banyak, manfaatnya banyak, nggak ada masalah. Kita butuh mobil bagus untuk safar, untuk nyaman karena kegiatan sehari, yang penting manfaatnya banyak. Tapi kalau biayanya besar, manfaatnya sedikit, itu namanya israf. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu beli tas ukurannya 10 cm kali 10 cm. Harganya 300 juta. Israf atau bukan? Sekarang bapak-bapak yang jawab, bukan ibu-ibu. Israf atau bukan? Israf. Kaidahnya jelas, harganya mahal, manfaatnya sedikit. Kalau manfaatnya banyak nggak apa-apa. Tas Ustadz ini tas 300 juta bisa buat nyimpan mobil. Ya nggak apa-apa. Manfaatnya banyak, garasi berjalan. Tapi kalau manfaatnya nggak ada. Kalau hujan pun tidak bisa untuk berlindung, biasanya masukin sini. Mending tas murah kalau hujan buat jadi payung. Ya katanya untuk bedakan asli sama KW, lihat aja pas hujan. Kalau asli pasti mau sini. Kalau palsu pasti jadi payung. Yang palsu itu ada manfaatnya. Jadi itu kalau ingin jadi ibadur rahman, ingat ayat ini, lam yusrifu. Tidak israf. Kenapa? Karena kita tahu setiap harta kita akan ditanya kemana kau belanjakan. Kalau manfaat silakan. Enggak manfaat enggak. Kita udah punya mobil nih, misalnya punya mobil 3. Baik, ini buat ini buat ini buat ini. Oke. Masih perlu enggak? Kalau perlu beli nggak apa-apa. Kalau nggak perlu ngapain? Buat gaya. Buat gaya ngapain? Allah akan tanya, kenapa kau beli mobil itu? Pasti ditanya. Kalau perlu beli, kalau nggak perlu nggak usah. Itu namanya kita tidak israf. Nah, ini butuh perjuangan ya. Ya kalau yang miskin-miskin nggak usah mikirin ayat ini karena duit nggak ada. Ya, ini saya bicara kepada ibadur rahman yang kaya. Ibadur rahman yang kaya. Jadi ibadur rahman tidak mesti miskin. Bisa jadi apakah? Kaya. Walam yaqturu, dan juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi tengah-tengah. Jangan pelit juga. Ada orang terlalu cinta sama dunia, saya kira apa? Pelit. Tapi ada syekh bilang, kita bisa bergaul sama siapa saja, tapi jangan bergaul sama orang pelit. Bisa bergaul sama orang penakut, boleh. Kita jadi teman, boleh. Bisa jadi orang pemarah, boleh jadi teman, oke. Tapi sama orang pelit, susah. Sampai saya cerita ada kawan terkenal pelit. Saya kenal dia juga. Cerita Ustaz di 10 menit dia. Oh, pernah dia ngundang kita traktir makan. Kita senang sekali. Tumben si pelit ngundang kita traktir apa? Makan. Oh, datang rame-rame. Habis makan semua kata dia, "Wahai ikhwan sekalian, saya lupa dompet." Zaman dulu belum ada kiris dan ya akhirnya bayar sendiri-sendiri lagi. Ya ini luar biasa si pelit ini. Wah, dia juga gratis makan. Luar biasa. Jadi kalau bergaul sama penakut, oke. Tapi sangat sama orang pelit, jangan deh. Ente menderita nanti. Makanya orang paling menderita, wanita paling menderita adalah wanita yang suaminya pelit. Wah, itu menderita. Menderita.
Maka tidak boleh berlebihan, tidak juga apa? Pelit. Tetapi wa kana baina dzalika qawama, sedang-sedang. Kalau kebetulan dia hartanya lapang, dia bolehlah beli yang bagus-bagus. Ya, yang penting tidak israf. Masih logis maksud saya. Masih logis lah. Orang punya uang miliaran yang mungkin beli jam misalnya berapa puluh juta, oke, masih logis lah. Ya. Duitnya banyak ya. Jadi kalau uangnya nggak ada, ya jangan nekat. Namanya ngawur. Ya. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Seorang yang diberi kelapangan, dia berinfaklah, belanjalah sesuai dengan kelapangannya. Siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka dia infak sesuai dengan kemampuannya. Jadi seorang berusaha membelanjakan, syaratnya dua, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, hati-hati wala makhilah, tidak boleh sombong. Di antara orang sombong, misalnya dia pamer, dia makan steak harganya 3 juta. Kemudian dia foto, dia masukkan status. Terus harganya dimasukin. Norak sebenarnya sih, cuma itu biasanya OKB, orang kaya baru ya. Kalau orang kaya yang beneran dia diam-diam aja. Dia mesti pamer sehingga dia banggakan barang-barang belanjaannya ya. Ternyata uang yang berlebihan bisa menjadikan seorang menjadi sombong. Jadi silakan belanja tapi bukan karena sombong dan juga bukan untuk berlebihan. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini di antara rahmat Allah yang luar biasa. Ternyata syarat menjadi ibadur rahman tidak harus orang soleh terus. Terkadang pernah terjatuh dalam maksiat. Saya bacakan ya. Ciri yang berikutnya dari ayat 68 sampai 70. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang ibadur rahman itu dia tidak syirik, dia tidak membunuh orang, dan dia tidak berzina. Ya, kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah pergi ke kuburan minta-minta kepada mayat, tidak pernah berdoa minta kepada jin, tidak pernah berdoa minta kepada malaikat. Enggak, dia berdoa hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berdoa kepada nabi seperti Nasara yang berdoa kepada Nabi Isa. Enggak, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah syirik. Bergantungkan hatinya hanya kepada Allah. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan dia tidak pernah bunuh orang. Ini di antara dosa besar yang berbahaya, bunuh orang. Dia tidak pernah bunuh orang secara langsung dan dia tidak pernah memprovokasi orang untuk bunuh orang lain. Enggak. Dia tidak pernah kecipratan darah yang haram, enggak pernah. Wala yaznun, dan dia tidak pernah berzina. Ini 3 dosa tidak mereka lakukan. Tidak syirik. Ini disebut dengan ummahatul ma'asi, yaitu bos-bos maksiat. Syirik, bunuh orang, zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan 3 ini, maka dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia akan kekal dalam neraka dalam kondisi terhina. Ngeri. Hati-hati. Dosa mungkin kita lakukan, tapi dosa ini 3 ini hindari sejauh mungkin. Ngeri. Ya, ngeri. Ngeri. Sekarang syirik, banyak orang ngajarin syirik ya. Bunuh orang juga gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara bisa saja bunuh orang. Saingan bisnis bisa bunuh orang. Zina, jangan tanya, sekarang zina begitu mudah. Murah meriah zina sekarang ya. Modal sekian ratus ribu bisa berzina. Enggak dipanggil, datang sendiri. Nggak dipanggil, datang sendiri. Ngeri ya. Ngeri. Kemudian kata Allah, siapa yang melakukannya, azab akan dilipat gandakan, kekal dalam neraka terhina. Tapi kata Allah setelah itu, Ustaz, kalau yang sudah pernah melakukan, yang pernah syirik, yang pernah bunuh orang, yang pernah berzina, kita tidak semua orang masa lalunya selalu indah. Banyak di antara kita yang masa lalunya kelam, gelap gulita ya. Apa kata Allah? Illa man taba, kecuali yang bertobat. Jadi bisa jadi ibadur rahman meskipun awalnya pendosa, bisa. Kalau dia berhijrah, dia mungkin melakukan banyak maksiat, dia berhijrah, maka dia bisa menjadi ibadur rahman. Kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beramal, wa amila amalan salihan, dan melakukan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah gantikan dosa mereka menjadi
pahala-pahala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak syarat jadi penghuni surga ibadur rahman tidak pernah dosa. Orang pernah berdosa pun bisa jadi ibadur rahman dengan syarat dia bertobat. Bertobat syaratnya yang jelas 3, yaitu meninggalkan perbuatan tersebut, kedua menyesali, dan ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Kapan terpenuhi pada seorang 3 syarat ini? Meninggalkan, kemudian menyesal, bertekad meninggalkan, tidak mengulangi lagi, maka dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah rubah dosa-dosa mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Allah rubah dosa-dosa jadi kebaikan. Ada yang mengatakan maksudnya kalau mereka sudah bertobat, kebiasaan mereka biasanya minum khamar akan berubah jadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan mereka biasanya bermaksiat akan berubah menjadi kebiasaan bertakwa kepada Allah. Sehingga berubahlah dosa mereka menjadi kebaikan. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan sesuai dengan zahir ayat. Pada hari kiamat kelak, setelah mereka bertobat, kemudian mereka berbuat kebaikan-kebaikan sampai mereka meninggal dunia, ternyata di hari kiamat kelak ketika mereka dihisab, Allah ungkapkan dosa-dosa mereka yang sebelum mereka berhijrah. Dosa-dosa mereka semua ini Allah rubah jadi pahala. Sebagai bentuk pemulihan terhadap mereka. Karena mereka telah berhijrah dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka bertahan istiqomah sampai meninggal dunia, maka dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, Allah rubah jadi apa? Pahala. Ini pendapat sebagian ulama. Allah alam bisawab. Tapi intinya orang yang bertobat dengan tobat yang sungguhnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam satu hadis ada seorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang kepada malaikat, tampakkan kepada dia dosa-dosa kecilnya dan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Dihisab. Maka kau pernah begini? Kata dia, pernah ya Allah. Pernah begini, dosa-dosa kecil dulu nih. Pernah. Dia udah ketakutan. Terus kata Allah, ini dosa-dosa kecilmu saya rubah jadi pahala. Jadi pahala. Terus dia bilang, ya Allah masih ada dosa lain belum kau tunjukkan. Dia ingin juga dirubah jadi apa? Pahala. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, Rasulullah tertawa. Tadinya dia ketakutan. Dosamu ini kan? Iya, dosa ini kan? Iya. Ternyata nilainya misalnya 1 juta dosa, ternyata Allah rubah jadi 1 juta pahala. Maka dia bilang, ya Allah, mana dosa-dosa lain? Saya belum lihat. Intinya orang kalau, dan ini menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja, orang kafir kalau masuk Islam, taruhlah dia melakukan maksiat selama 60 tahun. Kemudian dia masuk Islam setahun, kemudian dia tewas. Meninggal. Berarti umur Islam dia cuma setahun. Maksiat dia selama 60 tahun. Taruhlah 60 tahun dia maksiat. Kalau orang masuk Islam, maka seluruh keburukannya selama 60 tahun tersebut hapus dan seluruh kebaikannya jadi pahala. Jadi misalnya orang kafir ini tadinya berzina, merampok, membunuh, tapi ternyata dia berbakti sama orang tua, suka kasih makan tetangga, suka bantu keluarga, maka dosa membunuh, merampok ini semua hapus, tapi kebaikan dia dulu waktu masih kafir, berbakti sama orang tua, membantu tetangga, tetap dijadikan pahala. Makanya Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dulu waktu Hakim bin Hizam umurnya panjang, kalau nggak salah 100 tahun lebih. Dan dia waktu jahiliyah, dia menyembelih sekian, kalau nggak salah ekor onta, dia memerdekakan sekian puluh atau budak. Tapi waktu jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, dia tanya, Rasulullah, bagaimana dengan kebaikanku dulu? Kata Rasulullah, aslamta ala ma aslafta min khairin ya Hakim. Kau masuk Islam dengan bawa seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah. Dosa diampuni, kebaikan dibawa. Dalam satu riwayat ketika ada pemimpin dari musuh datang kepada Khalid ketika perang, diskusi sama Khalid bin Walid dalam sebagian riwayat. Dia mengatakan, ya Khalid, apa benar kalau saya masuk Islam saya bisa jadi mulia? Ataukah saya masuk Islam kemudian saya tetap rendah karena baru masuk Islam? Kata Khalid, kok bisa jadi mulia kalau masuk Islam sekarang? Kenapa? Karena kebaikan dia selama ini akan dianggap sebagai apa? Kebaikan. Akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia masuk dalam pasukan kaum muslimin, akhirnya dia terbunuh. Padahal dia asalnya adalah panglima dari orang kafir. Dia tanya dulu, apa benar kalau saya masuk Islam saya bisa mulia? Kata Khalid, bisa, meskipun sekarang kau masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Allah Ghafurur Rahim. Kemudian Allah berfirman, "Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba."
Siapa yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Ini tanda ciri orang bertobat. Apa ciri orang bertobat? Tobat bukanlah sekedar pengakuan. Di antara ciri orang tobat yang benar, dia meninggalkan maksiat dan dia melakukan amal soleh. Buktinya harus ada dampaknya. Dia maksiat dia tinggalkan, dia rubah kegiatannya dengan melakukan amal soleh. Berarti tobatnya benar. Tapi sifat berikutnya, masih ada waktu enggak? Sedikit lagi insyaallah. Sifat berikutnya ayat 72. Ya kita ini belajar sifat satu-satu ya. Mungkin kita nggak bisa lakukan semuanya, paling tidak sebagian kita berusaha melakukan. Kalau bisa melakukan semua, makanya sempurna. Kalau nggak bisa, yang semampunya. Kata Allah, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak faedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Sifat berikutnya, la yashhaduna az-zur, mereka tidak bersaksi palsu, tidak bohong, tidak jadi saksi palsu demi untuk membela seseorang dia bersaksi palsu. Ini tidak boleh. Dan di antara makna zur, kalau kita baca buku tafsir, adalah perayaan-perayaan ibadah agama lain. Dia tidak pernah menghadiri. Perayaan-perayaan ibadah agama lain tidak pernah menghadiri. Karena ketika dia menghadiri, seakan-akan dia membenarkan. Seakan-akan dia mendukung. Kita toleransi tidak harus menghadiri. Dengan kita membiarkan mereka, silakan, mereka punya keyakinan, tapi menghadiri urusan lain. Kalau kita menghadiri, seakan-akan kita mendukung kesyirikan tersebut. Maka seorang kalau ingin jadi ibadur rahman, jangan pernah menghadiri acara keagamaan orang lain. Silakan, monggo, silakan, kau punya hak sebagai warga negara, masing-masing punya hak. Tapi itulah toleransi. Toleransi adalah masing-masing menjaga identitasnya dengan mempersilakan yang lain melakukan. Adapun kalau kita ikut serta, namanya bukan toleransi lagi, namanya kita kecemplung di situ. Toleransi itu orang-orang masing-masing menjaga apa? Identitasnya. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan kalau ada perbuatan sia-sia, mereka tidak singgah. Nah, ini di antara sifat yang berat di zaman sekarang ini. Kita ini banyak melihat kegiatan yang tidak ada faedahnya, terus kita nimbrung di situ. Ada orang ini kita duduk, apa faedahnya duduk di sini? Ya nimbrung doang, ngabisin waktu. Nggak ada faedahnya. Kalau ada faedahnya, baru. Sekarang betapa banyak kita nimbrung pada perkara yang tidak ada faedahnya. Di dunia offline maupun dunia online. Lebih parah lagi, online kita banyak lihat berita yang nggak ada faedahnya. Apa faedahnya? Faedah dunia nggak ada, faedah akhirat apalagi tidak ada. Ini bukan bicara maksiat ya, bukan. Bicara perkara yang boleh namun tidak ada faedahnya. Ibadur Rahman sebagai orang-orang orientasinya akhirat, di antara konsekuensinya ini tidak ada faedahnya, ditinggalkan. Faedah tidak ada. Masuk di grup, ada nggak faedah ini? Ada. Kalau nggak ada, saya ke left. Saya resign dari grup tersebut. Nggak ada faedahnya, buat apa? Ya. Banyak hal-hal yang mengasihkan tapi nggak ada faedahnya. Nah, kalau orang ibadur Rahman, dia harus mulai menyeleksi tontonannya. Dia harus menyeleksi bacaannya, konsekuensinya kalau mau jadi ibadur Rahman. Dia mau baca, ada nggak faedahnya? Kalau ada faedahnya, silakan baca. Seorang politikus misalnya, dia harus tahu perkembangan politik, oke. Seorang bisnismen, dia harus tahu perkembangan yang terkait dengan bisnisnya, oke. Tapi kalau seperti saya, apa faedahnya? Saya nggak terlalu faedah. Ya, masing-masing tahu diri. Ibu-ibu ngapain? Lihat berita-berita yang tidak ada faedahnya, nggak perlu. Kalau tidak ada faedahnya, tinggalkan. Itu sifat ibadah Rahman. Kalau ada faedahnya, silakan tongkrongi, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu, jadi misalnya kalau kita lewat, terus ada konser dangdutan, ya jangan mampir. Marru kirama, lewat aja dengan tenang. Assalamualaikum, jalan. Jangan mampir, kepala ikut goyang. Wah, repot. Lihat biduan wanita, aduh repot, maksiat isinya. Ya. Lewat, tinggalin. Sifat berikutnya, sedikit lagi. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Ayat 73, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Itu ibadur Rahman, kalau diperingatan mereka menyimak.
Diberitahu mereka mendengar. Apalagi mereka dalam posisi salah, mereka mendengar, tidak sombong. Akhadhatul izzah, menjadi sombong apa? Malah enggak menerima kebenaran. Meskipun mereka benar, mereka ditegur pun mereka mau dengar. Apalagi kalau mereka dalam kondisi apa? Kondisi salah. Beda dengan orang kafir, mereka dengar ayat seperti orang tuli dan buta. Tidak mempedulikan peringatan tersebut, cuek dengan peringatan tersebut. Bagi ibadur rahman, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi punya kedudukan yang tinggi. Kalau dibaca ayat Allah, dia pasti dengar. Dibaca hadis Nabi, qala Rasulullah bersabda, dia pasti perhatian. Ya, ibadur rahman demikian. Tidak acuh dan cuek terhadap ayat-ayat Allah. Tidak acuh dan cuek dengan hadis-hadis Nabi. Itu sifat-sifat orang kafir. Adapun ibadur rahman yang mengagungkan Allah dan Rasulnya, maka apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka perhatian. Mereka perhatian. Makanya kalau ada acara-acara kemudian ada baca ayat Allah, kita dengerin, jangan kita ngobrol sendiri, kita dengerin ya. Kemudian sifat yang terakhir kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan orang-orang yang berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Dan ini diantara sifat ibadur rahman yang seorang dapat pahala jika melakukannya adalah mendoakan istri dan anak. Tentunya kalau wanita soleh mendoakan suami dan anak. Kalau suami soleh mendoakan istri dan anak. Makanya Allah khususkan, Allah mengatakan al-walladzina yaqulun, orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah bagi kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dari anak-anak kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kami, bahagian kami. Wa ja'alil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadilah kami teladan bagi orang-orang bertakwa, ya. Nah, maka harus kita sisihkan waktu untuk mendoakan istri dan anak. Ya, hidayah di tangan Allah, tapi kita berdoa. Ya, hidayah di tangan Allah, tapi kita berdoa. Entah kapan Allah kasih hidayah kepada istri dan anak. Kalaupun Allah tidak kasih hidayah, itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita dapati para nabi, mereka berdoa untuk anak mereka. Seperti Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak saleh. Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkanlah dari sisimu anak yang saleh. Jadi para nabi fokus berdoa agar mendapatkan keturunan yang saleh. Maka kita meniru para nabi, dan itu ciri-ciri ibadur rahman, sisihkan waktu mendoakan anak dan istri. Jangan doa dunia terus. Doa dunia. Anak istri yang soleh dan soleha. Dan itu adalah kebahagiaan dunia. Kemudian di antaranya, wa ja'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa. Itu jadi kami teladan. Ini doa luar biasa. Apa namanya? Cita-cita yang tinggi. Jadi teladan bukan manusia biasa, teladan bagi orang-orang bertakwa. Dalam hal ibadah, dalam hal kedermawanan, dalam hal ketaatan. Inilah sifat-sifat mereka. Setelah itu Allah berfirman di akhir ayat pembahasan kita, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran al-ghurfah. Al-ghurfah adalah surga yang tinggi. Jannat itu surga yang secara umum, di surga ada yang namanya ghurfah, tempat yang tinggi. Ghurafum mabniyah, yaitu kalau tempat-tempat yang tinggi seperti kamar-kamar yang ditinggikan. Kenapa mereka mau surga? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Karena mereka bersabar. Ini dalil bahwasanya amal yang mereka lakukan ini semua butuh sabar. Ya, menjadi orang tawadhu butuh sabar. Menghadapi orang-orang bahlul, tidak menggubris, ini juga butuh apa? Kesabaran. Salat malam apalagi butuh kesabaran. Berinfak sesuai aturan juga, atau belanja sesuai aturan juga butuh kesabaran. Sama punya duit, pinginnya beli barang-barang terus, pingin padahal tidak butuh. Hati-hati, butuh kesabaran dalam mengelola uang yang kita miliki. Tidak syirik butuh sabar. Tidak zina butuh apa? Sabar. Meninggalkan sebab-sebab zina juga butuh kesabaran. Meninggalkan perbuatan maksiat butuh kesabaran. Menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, ekstra sabar. Umur kita habis lihat yang sia-sia. Mendidik anak-anak dan mendidik istri butuh ekstra sabar. Ini semua butuh apa? Kesabaran. Makanya sabar itu dalam menjalankan ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, dalam menghadapi ujian, semua butuh dengan sabar.
dan sebab mereka masuk surga karena kesabaran. Kata Allah, wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka disambut di surga dengan penghormatan dan salam dari Allah, dari malaikat. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga. Hasunat mustaqarra wa muqama, sungguhnya surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Mengingatkan kita kembali bahwasanya dunia ini hanyalah tempat sementara, darul ubur, hanya untuk menyeberang, bukan untuk tempat tinggal yang sejatinya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, sungguhnya dunia hanyalah permainan senda gurau, dan sungguhnya akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Mata itu kesenangan sementara, ada expirednya. Semua kesenangan dunia ada expirednya semuanya. Mobil, rumah, kalau bukan mobil yang expired, kita yang expired. Kalau bukan rumah kita yang expired, kita yang expired. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia, kata Allah, kata Nabi, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang solehah. Istri solehah expire atau tidak? Expire juga kan, mati juga dia. Semua kesenangan dunia ada expirednya. Kalau bukan dunia yang expire, kita yang expired. Wa inna darul akhirah wa inna hiya darul qarar wa innal akhirata hiya darul qarar. Adapun akhirat itulah negeri untuk menetap yang sesungguhnya. Maka hati-hati, jangan terlena dengan dunia, lupa dengan kampung halaman yang sesungguhnya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah bisa menjadikan kita termasuk ibadur rahman. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.